Hello Zol Traders, kembali lagi di ZFX Outlook. Seperti biasa, Z Academy setiap harinya membagikan analisis harian. Untuk fundamental hari ini di kalender ekonomi, high impact news itu tidak ada, teman-teman. Namun mungkin perlu dilihat ada beberapa di sini yang mid impact news seperti Euro jam 13.45 trade balance, dan mungkin GBP ya, nanti akan ada member shareholder speech jam 8. Namun ini tidak terlalu signifikan impact-nya atau dampaknya terhadap market. Jadi mungkin kita akan langsung saja fokus kepada technical market hari ini. Oke, yang paling menarik minggu ini adalah cryptocurrency, ya, khususnya Bitcoin ya. Jadi minggu kemarin itu bearish dan di weekend juga masih turun parah teman-teman untuk Bitcoin sendiri. Dan dalam weekly time frame ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu ke belakang itu bearish turun terus teman-teman. Dan untuk weekly targets itu ada kemungkinan Bitcoin itu masih turun lebih jauh lagi menuju level 31.500. Di sini merupakan support kuat atau next support bagi Bitcoin sendiri. Oke, ini support pertama. Dan kalau misalnya kita perhatikan daily time frame dalam beberapa hari ke belakang juga ya sama, Bitcoin masih terus bearish dan dia juga sudah break support kuat di daily time frame di area 35.000 dan ditutup bearish. Kemungkinan dia masih bisa lanjut terus lebih jauh lagi menuju 32.000 bahkan ke 31.500 untuk daily time frame. Dan yes, belum ada tanda-tanda dia bisa kembali lagi naik. Jadi mungkin teman-teman perlu memperhatikan level 31.500 area untuk mungkin akhirnya membeli buy spot atau menunggu cari buy setup di area sini. Oke, overall masih bearish. XAU USD atau gold ya, di weekly time frame 3 minggu ke belakang itu bearish dan minggu ini di hari Senin juga dimulai penurunan. Jadi ya untuk gold so far juga sama ya seperti Bitcoin masih bearish secara weekly time frame dan daily time frame itu nampaknya minggu lalu sebetulnya ditutup bullish untuk daily namun masih di bawah level uh, support ya yang sudah break di pada tanggal 2 Mei lalu dan retested kembali turun. Kemungkinan untuk sekarang karena secara structure masih bearish di daily time frame juga masih dapat turun lebih jauh lagi menuju level 1860. Dan kalau misalnya dilihat level support yang kuat ada di level 1851. Jadi ada kemungkinan uh, emas akan bergerak seperti ini. Jadi dalam beberapa hari ke depan, mungkin hari besok atau lusa, dia bisa menyentuh kembali level 1851. Selama dia masih berada di bawah level 1900 ya. Kalau misalnya dia kembali lagi di atas level 1900 dan ditutup bullish, mungkin kita bisa mengharapkan dia untuk kembali naik ke atas. Sejauh ini secara struktur, gold masih dapat turun menuju level 1851. Oke, berikutnya di forex market ada yang menarik yaitu NZD CAD atau New Zealand Dollar Canadian Dollars. Di weekly time frame bearish ya, terus dalam beberapa minggu dari pertengahan Maret lalu masih bearish secara weekly, secara daily time frame juga sama sekarang break previous low untuk daily bullish. Jadi kemungkinan secara daily juga NZD CAD masih bisa bearish, maka kita secara intraday kita mencari sell area. Dan sedangkan di 4 hour time frame ya, ini juga secara struktur masih bearish ya. Di sini ada high, ada low,
lower high, dia create new lower low. Kemungkinan dia next-nya akan membuat lower high kembali, teman-teman. Jadi membuat trend line, down trend line. Di sini akan terjadi yang namanya corrections untuk dia lanjut turun lebih jauh, membuat lower low. Jadi kemungkinan kita akan mencari setup di area sini ya, teman-teman. Kita tandai dulu di 4 hour time frame. Lalu kalau misalnya kita cek di 1 hour time frame, yes, 1 hour time frame-nya juga menarik, teman-teman. Di sini supportnya sudah broken ya, di sini ada support broken juga. Kemungkinan kita bisa coba setup trading idea sell limit untuk NZ di cut di area level 82558 dengan targetnya tadi seperti yang dibahas juga, itu adalah lower low di 4 hour time frame ya. Jadi kemungkinan minimum 1 R, dan lebih jauh lagi mungkin kalau kita cek di kiri apakah ada strong support. Kita lihat untuk target. Oh, nampaknya super clean ya. Mungkin kita tandai saja 2R. Oke. 2R sekitar level ya di sini ya. 81 800 atau 81763. Oke, jadi ekspektasinya untuk NZ ticket akan naik corrections untuk lanjut turun lebih jauh lagi. Oke, mari kita lihat untuk setup sell limit NZ ticket seperti ini. Sell limit di 82558, stop loss di 82963 atau 8300, dan target di 818. Oke, good luck.